Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, today we gonna talk about chapter 4. Okay, before we start our class today, I hope you are still enthusiastic about receiving lessons and easy to understand. The important about that, I hope you all in good conditions and good health. So, bismillahirrahmanirrahim. Now we gonna talk about giving instruction. Giving instruction adalah ekspresi atau ungkapan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain. Jadi ketika kalian menginginkan seseorang melakukan sesuatu untuk kalian, maka kalian harus memberi mereka instruksi atau perintah. Untuk perintah atau giving instruction itu di sini ada dibagi menjadi dua. Yang satu adalah verbal instruction, yang satunya adalah nominal instruction. Oke, untuk yang verbal instruction, perintahnya itu mengandung kata kerja. Tolong dilihat rumusnya dengan benar ya. Nah, di situ kalian bisa lihat sendiri dengan formula tersebut, verbal instruction have verb plus object. Nah, untuk verbalnya bisa kita lihat, yaitu kata open itu kalimat verbal, sweep and turn. So, verbal plus object, objeknya adalah door atau pintu, floor, lantai, dan stove, kompor. Baik, bisa kita lanjutkan ke nominal instruction. Nominal instruction have formula be plus adjective. Ya, seperti yang kita lihat, rumus dari nominal instruction adalah be plus adjective ya. Sebelumnya, saya akan memberitahu kembali kalau adjective itu adalah kata sifat yang biasanya digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda, seperti contoh big, high, beautiful, amazing, dan lain-lain. Nah, kalau dalam memberi perintah di sini, kita menggunakan kata sifat atau adjective untuk mencari contoh nominal instruction dengan rumusnya menggunakan auxiliary yang diikuti dengan adjective. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di video ya. Oke, next. Perbandingan antara open the door versus be careful. Apa sih perbedaan verbal instruction dan nominal instruction itu? Nah, untuk verbal instruction adalah perintah yang harus dilakukan untuk adanya kegiatan yang dilakukan selanjutnya. Seperti halnya open the door atau buka pintunya. Jadi ada satu kegiatan yang kita harus kerjakan. Nah, sedangkan untuk nominal instruction itu adalah sebuah perintah yang pengerjaannya tidak terlihat jelas, tidak terlihat oleh mata kita. Kalau semisal mengepel atau menyapu, kita dapat melihatnya. Sedangkan untuk perintah yang nominal instruction itu, perintahnya dilakukan oleh diri kita dari dalam diri kita masing-masing. Seperti contohnya, be honest, jujurlah, be careful, berhati-hatilah. Nah, seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu orang itu kapan mereka akan jujur dan berhati-hati setiap harinya. I hope you get my point. Semoga kalian paham apa perbedaannya antara nominal dan verbal instruction ini. Baik, sekarang tolong diperhatikan. Di sini ada 3 kata, yaitu please, can you, dan let's. Kata-kata ini bisa ditambahkan di kalimat perintah agar si kalimat perintah tersebut terlihat lebih sopan dan enak didengar. Contohnya, open the door please. Bukakan pintunya, tolong. Please turn off the stove. Tolong matikan kompornya. Jadi, agar kalimat kita terlihat lebih sopan, kita bisa menggunakan please. Boleh di depan atau di belakang. Selain menambahkan kata please, kalian juga bisa menambahkan kata can you. Can you open the door?
Can you sweep the floor? Can you turn off the stove? Nah, tapi yang perlu diingat untuk menambahkan kata can you, tanda seru yang tadi di belakang, itu dirubah menjadi tanda tanya. Harus dirubah ya, karena kata can you itu untuk bertanya. Oke, next. Setelah kata please dan can you, yang terakhir kalian boleh menggunakan kata let's di depan kalimat kalian, agar kalimat perintah kalian itu menjadi lebih sopan. Seperti contoh, let's read the paragraph, let's sweep the floor, let's dance together. Okay, next. The last is nominal instruction. Let's see the example for nominal instruction. Okay, next. Jika yang tadi tentang verbal instruction, sekarang kita membahas tentang nominal instruction. Bisa dilihat rumusnya ya. Masih sama seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan kata please, can you, agar kalimat perintah terdengar lebih sopan. Tapi yang harus diingat, jika kalian menggunakan kata can you, maka tanda seru berubah menjadi tanda tanya. Sama seperti di verbal instruction. Kata seru dirubah menjadi kata tanda tanya. Nah, untuk yang terakhir, the last. Kata yang dapat ditambahkan adalah let's. Ya, seperti kata yang kita temui juga di verbal instruction. Jadi, jika dijadikan rangkaian kalimat, let's akan menjadi let's be careful. I think enough. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. I hope what I say is easy for you to understand. Thank you for your attention. See you next time and discussion below in the comment. Jangan lupa tinggalkan diskusi di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Terima kasih.